Dan apapun yang terjadi dalam hidup ini, saudara-saudara sekalian, kita mau terus menyembah Yesus. Kita mau terus mengagungkan Yesus. Kita mau terus menyatakan bahwa Dia layak menerima segala puji dan sembah di atas segala yang ada, saudara sekalian. Berkali-kali saya katakan bahwa dunia boleh kacau, tapi Tuhan tetap layak disembah. Hidup kita boleh banyak masalah, tapi Tuhan tetap layak disembah, saudara sekalian. Ya, apapun yang terjadi, itu tidak menggeser satu fakta ini. Tuhan itu layak disembah. Ya, Dia berhak di atas segala yang ada. Yang lain tidak layak disembah. Ya. Yang lain itu datang dan pergi. Yang lain itu bentar ada, bentar enggak ada. Tuhan tetap selalu ada dan Dia layak, saudara sekalian. Saudara terkasih, kita ini masih terus-menerus bicara tentang kitab Keluaran, saudara sekalian. Saudara tentu ingat saya tekankan berkali-kali bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir itu memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran penting tentang perjalanan kita iring Yesus. Karena saudara-saudara sekalian, Mesir itu adalah gambaran hidup lama kita yang kita tinggalkan di belakang. Kanan itu adalah sorga, gambaran sorga. Ya. Nah, jadi kita ini sekarang OTW istilahnya ya. Oke, kita lagi OTW nih, on the way, ya, dari Mesir ke Kanaan. Nah, saudara sekalian, begini, kita ini Jumat lalu itu bicara bahwa yang keluar dari Mesir itu perkirakan sekitar 2 juta orang. Barangkali bisa 2,5 juta. Angkanya kira-kira angka demikian lah ya. Oke. Baik, Anda yang baru bergabung, shalom semuanya, selamat malam. Oke. Kita lagi bicara, baru mulai saja dari kitab Keluaran. Nah, saudara sekalian, begini, ada 2 sampai 2,5 juta orang keluar dari Mesir menuju Kanaan. Pertanyaan penting. Berapa yang berhasil masuk Kanaan? Dua. Hanya dari 2 juta lebih orang itu, ternyata hanya 2 orang yang akhirnya sampai ke sana loh. Sisanya ada di mana? Sisanya itu di tengah jalan, mati di padang gurun, saudara sekalian. Ya. Tidak berhasil masuk Kanaan. Nah, saya rasa ini adalah satu hal penting yang harus kita renungkan sebagai orang Kristen. Sehingga kita, kata Rasul Paulus, tidak mengulang kesalahan-kesalahan daripada mereka. Nah, saudara-saudara perlu menyadari bahwa ini orang pilihan loh ya. Bukan orang sembarangan loh. Ini bangsa pilihan loh. Ini Israel. Ya. Dan ini adalah orang-orang yang sudah bersedia meninggalkan hidup lama mereka. Ini adalah orang-orang yang percaya akan visi tentang Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Nah, jadi pertanyaan kita penting pada malam ini adalah apa yang membuat orang-orang ini yang sudah keluar dari hidup lama mereka itu ternyata tidak berhasil sampai ke tujuan. Apa yang bikin mereka itu tidak berhasil? Nah, dari antara banyak analisa, saudara-saudara sekalian, menurut saya nih, menurut pemikiran saya, perenungan saya, satu saja. Mereka tidak terus-menerus percaya. Sama di tengah jalan, mereka berhenti percaya. Mereka berhenti percaya akan Kanaan. Mereka berhenti percaya akan janji Tuhan, akan suara Tuhan, akan arahan Tuhan. Mereka berhenti percaya. Itu pengamatan saya. Nah, kapan dan di mana mereka berhenti percaya? Jawabannya adalah ketika sepanjang jalan itu, mereka itu baru saja hari ketiga sudah ngomel. Kita bicara itu Jumat lalu. Mereka dimarah dan mereka ngomel. Oke. Dimarah, mereka marah-marah, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, itu sudah mulai.
ekspektasi itu, saudara sekalian. Itu yang kata yang penting ya. Ekspektasi itu adalah sesuatu pengharapan yang ada unsur tuntutan. Yang kalau nggak kesampaian akan bikin orang itu bisa marah, orang bisa kecewa. Ada unsur tuntutan lah, nuntut. Nah, pengharapan itu kalau tidak hati-hati, nggak dikelola dengan baik, dia menjadi sumber kekecewaan. Saudara ketika menikah, ini yang sudah menikah ya. Ketika saudara menikah, Anda menikah dengan adanya pengharapan loh. Ya, ada ekspektasi maksud saya. Ada suatu unsur tuntutan. Kalau ketika orang kawin, dia ada unsur ekspektasinya, nah dia mesti hati-hati. Dia mesti punya ekspektasi yang jangan sampai terlalu tinggi. Yang nggak masuk akal. Karena ekspektasi itu adalah biang kekecewaan. Itu sumber kekecewaan. Nah, jadi mengelola ekspektasi itu menjadi salah satu hal yang patut kita kuasai dalam hidup ini. Ya. Nah, jadi dari awal sekali, hari ketiga aja sudah mulai ngomel. Tapi puncak daripada ketidakpercayaan mereka itu terjadi ketika 12 mata-mata dikirim masuk ke Kanaan. Dan kembali dengan laporan mereka. Oke. Coba ya, kita baca ya. Saya mesti switch ke kitab Bilangan karena di situ ada catatannya. Oke? Ya. Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Duren itu bikin haus. Bilangan 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Nah, ini kata bersungut-sungut ini patut kita perhatikan karena ini adalah bahasa yang kuno sekali. Kita di sehari-hari nggak pakai kata bersungut-sungut. Jarang lah maksud saya. Bersungut-sungut itu artinya komplain, protes, marah-marah atau gimana seperti itu. Oke, ya, complaining. Oke. Mereka protes, mereka ngomel, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Jadi ini kata-kata mereka ya, mending kita mati aja di Mesir. Saudara-saudara coba bayangkan ya, kalau saudara yang jadi Tuhan ya. Oke, kita bukan lah ya, tapi umpama saja. Bayangkan perasaan Tuhan, oke? Ini orang-orang teriak waktu di Mesir. Mereka bilang, wah kita sengsara. Di mana Tuhan, Tuhan tolonglah kami. Kami udah sesani. Kami jadi budak. Kami kerja keras, kerja bakti. Kami disiksa, anak-anak kami dibunuh dan lain sebagainya. Demikianlah mereka itu teriak. Hidup mereka susah, anak-anaknya dibunuh. Mereka itu jadi kerja rodi, bangun piramid, bangun macam-macam. Dan kemudian Tuhan kirim satu orang untuk bebaskan mereka. Sekarang OTW, sekarang di pinggir tanah perjanjian. Tinggal sebentar lagi sudah masuk. Sudah melihat tanahnya tersebut. Sudah di depan mata. Dan mereka bilang, mending kita mati aja. Di Mesir aja kita mati. Daripada dibawa ke sini. Nah, mereka bilang gini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bayangkan. Jadi mereka bilang, ini Tuhan ini bohongin aja. Bawa kita ke sini supaya kita mati. Istri anak kita biar tawan orang. Jadi bayangkan ya. Sekali lagi kalau saudara yang jadi Tuhan ya, saudara-saudara, saya ngomong gini aja, saya rasanya pengen nyekek orang loh. Ketika bayangin ini, untung kita hari ini tidak ada audiens. Kalau audiens, saya cekek. Saking, maksud saya, ini orang nggak tahu terima kasih sekali. Sudah teriak-teriak di sana minta tolong. Ketika ditolong, tinggal selangkah lagi. Mereka bilang, mending kemarin kita nggak ditolong lah. Ngapain Tuhan tolong-tolong kita? Kurang ajar. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Ini yang namanya tepok jidat. Jadi saudara-saudara sekalian, di sini mereka merasa dijebak. Yang jebak siapa? Tuhan. Dan mereka memutuskan, kita pulang ke Mesir. Kurang ajar itu. Saudara tahu nggak? Yang namanya Suhuyo. Kita tahu Suhuyo. Nah, saya ngomong Suhuyo, karena Suhuyo itu nulis di Facebooknya.
Dan Facebooknya itu terbuka ya, open ya. Jadi semua orang bisa lihat. Jadi dia bermaksud supaya dibaca oleh orang dan itu beredar di Facebook oleh berbagai orang, share. Oke? Ya. Suhuyo itu 2-3 tahun lalu itu bikin heboh. Kenapa? Karena beliau seorang peramal. Saudara-saudara yang dari Jakarta, terutama Jakarta Barat ya, kayak saya gini loh. Itu pasti kenal Suhuyo lah, teman prakteknya itu dekat rumah saya. Kalau saudara yang Jakarta Selatan, barangkali nggak tahu. Jakarta Timur, apalagi yang dari kota lain, Surabaya, itu nggak kenal Suhuyo. Tapi Suhuyo itu ngetop loh, itu tukang ramal, dukun gitu ya. 3 tahun lalu Suhuyo bertobat, terima Yesus. Bikin heboh. Tapi hari ini coba baca postingnya Suhuyo. Saya tinggalin gereja, dia bilang. Saya sih masih percaya Yesus, dia bilang. Tapi saya nggak mau gereja lagi. Sorry. Dia sekarang meramal lagi. Ya. Dia sekarang meramal lagi. Ya. Jadi demikianlah saudara-saudara sekalian. Seorang jalan tinggalkan hidup lamanya, percaya kepada Kristus, dan OTW istilah kita tadi, OTW ke surga. Dan di tengah jalan, dia bilang, saya nggak suka dengan apa yang saya lihat. Obviously, kalau kita bicara soal Suhuyo, kritik-kritiknya dia ngomong terang-terangan belak-belakan ya. Saudara bisa baca di Facebooknya beliau ya, Suhuyo. Itu ngomongnya soal gereja itu belak-belakan. Ya. Menyatakan kekecewaan dia lah ya. Saudara juga tahu Suhuyo ya. Oke. Ya. Nah, berarti terkenal dia itu Suhuyo itu. Ya. Nah, jadi demikianlah orang itu bisa di tengah jalan itu memutuskan untuk berhenti. Ya. Nah, saudara lihat sekarang Israel ya. Israel itu memutuskan untuk berhenti percaya. Kita nggak mau lagi deh yang kayak gitu-gitu. Apa kanan? Balik Mesir. Oke. U-turn. Memang belakangan mereka memutuskan untuk percaya kembali. Tapi firman Tuhan itu keburu sudah dinyatakan. Ini Wong Kang Fu itu kayaknya ya sekarang ini gantinya Suhuyo ini. Ngetop sekali Suhuyo. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau mereka cuman marah-marahnya, protesnya, cuman satu kali, saya rasa Tuhan itu murah hati ya. Kopingho lain lagi Pak. Kopingho kan jurus. Suhuyo ya, ngeramal. Nah, saudara mesti tahu bahwa Israel itu, kalau saudara tanya, Pak, mereka kan kemudian putuskan untuk percaya lagi. Kok Tuhan terlanjur kok nggak dikasih kesempatan? Mereka dikasih kesempatan berkali-kali, bolak-balik protes, marah. Butong Pai, Xiaolin Pai, Kunlun Pai. Ya, bacaan saya dulu tuh Kopingho, oke? Ya, dulu di Mesir, waktu saya masih di Mesir, bacaannya Kopingho, ya. Sekarang kita sudah di tengah jalan ke Kanaan, baca bukan lagi Kopingho, tapi Korintus, beda, ya. Nah, saudara sekalian, jadi Israel itu bolak-balik protes, mempertanyakan tuntunan Tuhan, mempertanyakan kebaikan Tuhan, mempertanyakan semua. Nah, jadi akibatnya pada satu titik, ya sudah, Tuhan bilang yang 10 kali ngomel, protes, ya mempertanyakan kayak gitu, udah nggak usah masuk. Ya udah, gitu aja. Ya. Jadi saudara-saudara perhatikan, dari tadi saya begini ini karena ingat Kopingho, jurusnya. Ya. Kita mesti ganti, jangan gini. Kita mesti ganti begini. Menurut saya, saudara-saudara sekalian, pelajaran pentingnya adalah begini. Kita ini melihat laporan daripada
12 orang tadi itu. Kan saya mengatakan bahwa puncak ketidakpercayaan Israel itu terjadi ketika 12 orang itu dikirim ke dalam Kanaan untuk mengintai. Kemudian ketika keluar, 12 orang ini terpecah menjadi dua kelompok, 10 sama 2. Nah, yang 10 itu kasih laporan, yang 2 juga kasih laporan. Nah, dalam laporan mereka, saudara-saudara menemukan perbedaannya. Oke. Ya. Kenapa Musa nggak menenangkan mereka? Mungkin takut galau orang Israel itu. Enggak, mereka sudah mau bunuh dia. Mereka sudah ambil batu, pengen lempar dia. Mereka memang pemimpin nggak benar ya. Lempar batu aja deh, matiin aja deh pemimpin macam gitu. Jadi Musa udah nggak usah ngomong lagi. Bukan karena duren ya, bukan. Koping Ho. Coba kita baca bilangan 13 ya. Ayat 27 sampai 33. Oke. Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Mereka menceritakan kepadanya. Oke, ini laporan dari 10 orang. Mereka menceritakan kepadanya. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan ini hasilnya. Jadi nggak bohong. Oke, benar nih. 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Nah, Enak itu adalah orang raksasa. Ya, badannya gede-gede. Ya. Nah, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini kata-kata orang beriman. Tapi 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dia berkata, jadi yang ke sana temannya sendiri itu bilang begini, kita tidak dapat maju menyerah masa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini kata-kata orang yang kalah. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara terkasih, saudara dan saya mesti melihat hidup ini dan menjalani hidup ini bukan dengan penglihatan secara fisik, tetapi dengan memakai kacamata iman. Karena saudara melihat di sini ada dua kelompok orang. Satu melihat secara fisik, satu melihat secara iman. Coba baca di Korintus ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Coba kita lihat ya. Musang King. Bikin aus. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah di dalam bahasa Gerikanya, ini sebenarnya bisa diterjemahkan bahwa kami ini berjalan, ya, karena percaya, karena iman, bukan karena melihat. Jadi dia jalan gitu. Oke, ya. Terjemahan kata hidup juga nggak salah sih ya. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, saudara haruskan ketika saudara jalannya secara fisik, tolong saudara jalan itu pakai melihat. Ya. Tolong jangan turun tangga nggak pakai melihat. Pakai lihat. Supaya nggak jatuh. Tapi ini bicara tentang berjalan dalam arti kehidupan. Kita ini mesti jalani hidup ini dengan iman, saudara-saudara sekalian, bukan dengan melihat. Kenapa? Karena saudara-saudara sekalian, kalau saudara hanya berdasarkan melihat secara fisik, yang kita lihat itu adalah kekurangan dan kelemahan. Yang kita lihat adalah kemustahilan. Tetapi ketika kita melihat dengan kacamata iman,
kita melihat kelebihan dan kekuatan. Kenapa? Saya kasih tahu. Karena kacamata iman selalu melibatkan Tuhan. Kacamata iman itu selalu melihat rencana Tuhan. Dan kacamata iman itu selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Itu menentukan kalah atau menang, hidup atau mati. Jadi 10 orang ini bilang, out, kita nggak mau. Serem lihatnya orang-orangnya. Nah, saudara sekarang tahu ya, betapa bahayanya perkataan negatif, karena dia menular. Malam itu juga seluruh camp nangis semua. Meraung-raung, histeris. Nggak tidur. Ngapain? Nangis. Dan kita bunuh aja katanya nih pemimpin nggak benar nih. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi saya bilang kita mesti jalan memakai iman. Iman itu apa? Iman itu begini. Oke, mari baca ya. Ibrani 11 ayat 27. Ibrani 11 ayat 27. Oke. Ibrani 11 ayat 27. Ini bicara soal Musa ya. Karena iman, maka maksudnya Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ini kuncinya. Jadi iman adalah kemampuan untuk melihat apa yang tidak terlihat. Apa yang masih tersembunyi, apa yang masih belum terwujud, itu dilihat oleh iman. Jadi ketika saudara-saudara melihat hidup ini dengan kacamata iman, saudara melihat kemungkinan, bukan kemustahilan. Saudara melihat hal-hal yang orang lain itu tidak lihat, maka saudara-saudara kemungkinan besar bisa diketawain orang. Secara fisik, Israel itu kalah dari lawan mereka di dalam Kanaan karena itu orang terhati. Ini kan sekelompok budak yang 2 bulan lalu saja cuma bisa bikin bata. Ini cuma bisa bikin bata mereka itu. Masa mau berperang? Habis sama Mesir. Mereka itu budak tukang bikin bata. 2 bulan kemudian suruh berperang melawan orang-orang ini yang terbiasa berperang, tentara profesional. Jadi secara fisik Israel itu kalah dari lawan mereka. Tapi saudara-saudara sekalian, kan kekuatan mereka bukan dari segi fisik. Saya ngomong kayak orang marah ya. Karena memang saya kesel sama Israel. Dan sama diri sendiri juga. Kadang-kadang suka gitu. Saudara-saudara sekalian, itu yang mereka sendiri tidak sadari. Apa itu? Kekuatanmu itu ada di mana? Kekuatanmu itu ada di mana? Nah, ini banyak orang nggak sadar. Kekuatan kita itu harusnya iman kita. Kenapa? Karena kata 1 Yohanes 1 Yohanes pasalnya yang ke-4. Untung kita hari ini online loh saudara-saudara sekalian. Kalau nggak online, saya bisa lebih galak. 1 Yohanes pasal yang ke-5, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oke? Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kekuatan kita itu ada pada apa? Pada iman kita. Iman yang mengalahkan dunia. Oke. Nah, sekarang saudara-saudara tahu cerita tentang Daniel di kandang singa. Tahu kan? Daniel di kandang singa. Ya. Ingat cerita itu kan? Bukan singa di kandang Daniel. Itu lain lagi ya. Yang singa di kandang Daniel itu lain lagi. Oke, ini Daniel di kandang singa. Ya. Ketika Daniel di kandang singa, dia kan lolos dari singa. Ya.
Saudara perhatikan di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 24. Itu bilangnya apa? Daniel pasal 6 ayat 24. Lalu saat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Iman. Jadi, saudara-saudara sekalian, iman itu mesti menjadi andalan kita, kekuatan kita. Jadi tadi saya bilang, Israel itu akhirnya nggak bisa masuk Kanaan karena mereka berhenti percaya. Karena mereka itu melihat itu bukan dengan kacamata iman. Mereka melihat dengan kacamata secara fisik bahwa mereka gede, kita kecil, pasti kita kalah. Jadi karena itu iman tidak bekerja. Ya. Mereka stop percaya. Ya. Nggak ada iman. Jadi sekaranglah buat saudara dan saya, dalam masa-masa situasi begini, untuk kita ini perlu terus-menerus menguatkan iman kita. Iya kan? Perlu menguatkan iman kita, saudara sekalian. Kenapa? Karena sekali lagi, Israel itu tidak tahu bahwa kekuatan mereka bukan pada fisik. Bukan. Kekuatan mereka itu bukan pada senjata. Kekuatan mereka itu ada pada Tuhan. Nah, ini yang kita sebut iman. Mereka mesti bisa melihat diri mereka di dalam Kanaan. Itu yang bilang iman. Saya bisa melihat bahwa saya masuk Kanaan. Saya melihat bukan dengan kacamata fisik, belum terjadi. Tapi secara iman saya bisa melihat kami satu bangsa ini masuk ke Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madunya menikmati berkat Tuhan. Harusnya demikian. Tapi yang terjadi adalah mereka mundur semua. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam momen begini ini, saudara dan saya itu seperti menghadapi raksasa. Benar nggak? Kita hadapi satu raksasa yang namanya COVID-19. Dia bawa segala macam anak buah. Raksasa-raksasa lain, teman-temannya banyak. Krisis ekonomi. Ya, itu temannya. Dia bawa lagi ya, gangguan lain. Stres, depresi, kesehatan mental. Dia bawa lagi yang lain loh. Kerusuhan, huru-hara, macam-macam. Saudara dan saya hadapi raksasa ini adalah penting. Kita ini perlu tahu, hadapi raksasa ini, senjata saya itu apa? Andalan saya apa? Kita perlu tahu. Karena kalau kita sampai nggak tahu itu, kita ini punya senjata nggak dipakai. Ya kan? Kan begitu. Jadi saudara dan saya itu harus sadar kekuatan kita dan pakai kekuatan kita. Andalan kita, saudara-saudara sekalian. Iman percaya kita kepada Tuhan kita. Yang mengasihi kita, saudara-saudara sekalian. Yang mencintai kita sedemikian rupa. Iman itu bisa melihat yang belum terlihat. Saya kasih contoh. Bukan contoh. Contoh itu Betawi. Contoh. Contoh itu agak geser ke timur. Ke arah Jawa. George Muller. George Muller itu seorang hamba Tuhan yang terkenal karena dia bikin yang namanya panti asuhan. Panti asuhan George Muller ini adalah salah satu panti asuhan yang awal mula-mulanya itu sangat bagus sekali dan dia akhirnya membawa suatu perubahan di Inggris. Padahal ini orang Jerman aslinya ini, ya, George Muller ini. Nah, sepanjang hidupnya itu dia itu sudah menolong, diperkirakan, dihitung-hitung ya 10.024 anak-anak yatim. 10.024 anak-anak yatim. Dia itu membangun 5 rumah panti asuhan yang bisa memuat 2.050 orang. George Muller itu untuk bangun 5 itu dia mengumpulkan dana sekitar 110.000 pound sterling, ya, uang Inggris, ya,
Uangnya sekarang kira-kira 2 miliar lebih. Tapi sepanjang pelayanan hidupnya, dia ngumpulin uang jutaan pound sterling. Nah, pada saat dia meninggal saja, panti asuhannya penuh, 2050 anak. Ya. Jadi, dan dia menopang 189 misionaris yang mesti dikirimin duit. Dia mesti kasih makan 2000 anak. Dia punya 100 sekolah dengan 9.000 murid. Dan dia itu tiap tahun cetak 4 juta traktat dan puluhan ribu Alkitab. Luar biasa pelayanannya. Duitnya dari mana? Nah, ini dia. George Muller ketika kawin sama istrinya itu mengambil suatu keputusan. Kalau perlu duit jangan ngomong sama orang, tapi ngomongnya sama Tuhan. Contoh. Ya. Pagi-pagi bangun. Ingat ya, 2000 anak. Semua perlu makan. Nah, dia di satu tempat, ya barangkali anaknya kira-kira 500. Susu nggak ada, roti nggak ada. Ya, habis semua. Oke. Jadi bagaimana nih? George Muller itu kumpulin anak semua suruh duduk di meja makan. Kenapa? Kita mau sarapan. Ingat loh ya, roti nggak ada, susu nggak ada. Mari kita berdoa. Berterima kasih kepada Tuhan untuk makanan yang Tuhan akan kirim buat kita semuanya. Demikianlah di depan meja kosong, lemari kosong, dapur kosong. Mereka berdoa, Tuhan Yesus terima kasih buat makanan ini. Sementara sedang berdoa, ada orang ketok pintu. Ketok pintu dari mana? Pabrik roti yang bikin roti itu bilang gini, aku bangun tengah malam katanya nggak bisa tidur. Aku rasa Tuhan suruh aku bikin roti kirim ke sini. Demikian ya, dia kirim roti jam 2 pagi, dia bikin roti. Dan jam 6 pagi itu dia sudah kirim rotinya sampai di panti asuhan. Ya, roti tersedia. Puji Tuhan. Lagi bagi roti, pintu diketok lagi. Kenapa? Tukang susu. Tukang susu itu pas lewat depan panti asuhan, mendadak keretanya rusak. Dia mau bawa ke bengkel nggak bisa karena susunya terlalu banyak. Jadi dia bilang supaya aku enteng bisa bawa ini perbaiki, cuma satu caranya. Aku mesti turunin ini susunya ini. Panti asuhan katanya. Kebetulan jadi susu itu dia bawa masuk ke panti asuhan. Itu George Muller. Itu iman. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin bawa saudara, mungkin level iman kita nggak sampai ke situ. Tapi paling nggak pada saat ini, saya nggak bicara soal kita kasih makan 500 orang, enggak. Saya cuma mau ajak saudara-saudara pada saat ini, untuk saudara belajar percaya dan beriman. Bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa usahamu itu akan diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau serahkan itu pekerjaanmu, bisnismu, usahamu kepada Tuhan, kau minta Tuhan berkati bisnismu, ya. Saudara serahkan kepada Tuhan ya. Dan minta Tuhan berkati ini, apa yang kerjakan ini. Ya. Saudara nggak usah bikin janji sama Tuhan, nggak usah bikin gini. Nanti kalau aku udah bisnisnya banyak, oke, aku kasih buat persembahan, buat gereja. Nggak usah. Oke, nanti aja. Oke. Itu dilakukan aja. Jadi saudara-saudara sekalian, imani, percayai. Karena kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Situasi sekarang itu, lihatnya itu bikin kita tepok jidat lagi, saudara-saudara sekalian. Situasi sekarang itu membuat kita itu jadi stres. Jadi sebelum kita mundur, saudara sekalian, memutuskan kita kembali ke Mesir, saudara dan saya mesti percaya. Dan yakin. Dengan segenap hati kita, iman kita. Saya ini nggak tahu gimana caranya. Nggak usah tahu caranya. Kenapa? Soal caranya itu terserah Tuhan. Oke? Saya baca satu lagi ya. Saudara-saudara sekalian, saya lagi ini nih. On fire nih. On fire. Saya lagi on fire. Oke? Saya bacakan ya. Oke. Roma 4. Ayat yang ke-16, saya selesaiin sampai jam 8 ya. Kemudian kita doanya, kita akan lanjut sesi segmen berikut aja. Oke, Roma 4 ayat 16. Saya mesti bicara kepada saudara-saudara sekalian, sampaikan ini ya. Ya,
Oke, ya, amin. Amin, Bu Sally. Roma 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, yaitu saudara dan saya. Oke, Pak. 16, Roma 4, 16 sampai 21. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Perhatikan, engkau telah kutetapkan menjadi banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Perhatikan, sudah mati bisa dihidup lagi? Bisa. Bisnis mati bisa hidup lagi? Bisa, saudara-saudara sekalian. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada, yang nggak ada menjadi ada, bisa. Karena apa? Karena bekerja lewat iman. 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Perhatikan, tidak ada dasar untuk berharap lagi. Nggak ada lagi. Ya, nggak ada dasar untuk berharap lagi. Mau dasarnya apa? Oke. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah jadinya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dengan kata lain, saudara-saudara yang perhatikan, menurut secara fisik, secara mata, Abraham itu sudah 100 tahun, dia sudah nggak bisa punya anak. Rahim Sarah telah tertutup. Istilah modernnya menopause. Itu tante itu udah nggak bisa, itu oma itu umur 90 tahun, saudara-saudara sekalian, dia nggak bisa lagi punya anak. Suaminya 100 tahun. Secara fisik, kalau seseorang jalan secara fisik, dia sudah angkat tangan, nggak mungkin bisa punya anak. Tapi imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Bukan cuma lemah, sangat lemah. Dia bukan cuma mengira-ngira. Dia bahkan sudah tahu. Saya tahu tubuh saya lemah, tapi iman saya berkata, saya pasti akan punya anak. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Perhatikan bagian ini penting. Ia memuliakan Allah. Kerjanya tiap hari cuma bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyatakan Tuhan luar biasa, dahsyat Tuhan baik. Ayat yang terakhir saya baca. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tuhan janji saya punya anak, gimana caranya? Nggak usah tahu. Kalau orang suka bilang, aing nggak usah tahu. Oke, aing nggak usah tahu. Yang penting begini loh. Tuhan itu janji, ya urusan dia. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu kita juga tahu ya, Sarah itu nggak mungkin mendadak hamil. Saudara ngerti maksud saya? Abraham itu juga ambil tindakan iman. Apa itu? Dia tidur dengan Sarah, berhubungan suami istri. Ya. Nah, demikianlah dari hubungan tersebut. Jadi ini tindakan imannya. Saudara ngerti ya? Jangan cuma beriman. Jangan cuma bilang, saya pasti punya anak. Tapi cuma berdiri aja di situ. No. Harus ada langkah iman. Dan dengan demikianlah katanya, iman itu tidak hanya percaya tanpa tindakan. Karena dia mati. Jadi demikian Abraham ambil tindakan iman. Dan kemudian lahirlah anak yang dijanjikan itu. Jadi saudara-saudara sekalian, adalah penting saya terus mengatakan begini, bahwa Abraham itu dari berbagai sisi, dia sudah tahu, saya tidak mungkin punya anak. Tapi, galak amat malam ini Pak, karena duren. Saudara sekalian, dia tahu loh, dia tuh nggak mungkin punya anak. Tahu. Dia tahu badan dia kayak apa. Tahu. Dia tahu dihitung dari segala pemikiran manusia, dia itu nggak mungkin punya anak. Tapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan
apa yang telah Ia janjikan. Saudara-saudara sekalian, saudara harus terima satu janji Allah. Iman saudara dikuatkan pada saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Pada saat saudara baca Alkitab. Pada saat saudara-saudara semuanya itu sungguh-sungguh cari Tuhan. Iman itu bekerja. Jadi kalau orang bilang mustahil tidak mungkin, saudara jangan terlalu cepat terima. Waduh, itu sih nggak mungkin itu. No. Nah itu orang kayaknya galak tuh. Nggak bisa lah. No. Ini kayaknya mustahil, mana bisa. No. Saudara mesti beriman dan percaya ya. Beriman dan percaya. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ingat yang satu ini. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya bacakan dua ini ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya, antara Allah dengan orang percaya ada satu kesamaan. Apa itu? Bagi kedua-duanya tidak ada yang mustahil. Baik bagi Allah maupun bagi orang percaya, bagi kedua-duanya tidak ada yang mustahil. Saya bilang sama anak saya Nathan, dia bilang udah telat Pak, udah tutup sekolah Alkitabnya. Kapan tutupnya? Akhir April lalu, sekarang udah bulan Juli. Kuliah mulai 27 Juli Pak, udah telat, nggak mungkin aku bisa masuk. Papanya beriman. Bisa, coba dulu deh. Telepon dulu deh. Dia telepon besoknya, Pak, nggak bisa Pak, udah tutup. Saya bilang enggak, tunggu dulu. Pasti ada jalan. Percaya, beriman, percaya. Dan saudara kan tahu ya, anak saya ini kuliah sekolah Alkitab 27 Juli kemarin. Ya. Saudara sekalian, saudara mesti beriman, ya. Saudara mesti percaya, saudara sekalian. Mesti beriman, mesti percaya. Tuhan itu baik, ya. Dan Dia menghargai iman kita. Dia menghargai orang beriman karena kata Ibrani lagi, ya, katanya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Enggak ada iman, gone. Jadi saudara-saudara sekalian, naikkan level imanmu. Tuhan Yesus berkata yang dibutuhkan itu cuma simple sekali. Hanya iman sebesar biji sesawi. Dia nggak bilang iman sebesar biji. Silakan bilang biji apa. Oke. Biji duren kayak. Biji semangka kayak. Enggak. Dia bilang sebesar. Jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Ini permainan kata yang luar biasa. Engkau cukup punya iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kalau jatuh ke tanah jangan dicari, nggak kelihatan saking kecilnya. Saudara-saudara sekalian, imanmu itu nggak usah gede-gede amat, yang penting ada. Itu maksudnya. Ya, itu Markus 9 ayat 23. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat 23. Jadi saudara sekalian, oke. Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara percaya nggak? Itu kuncinya. Waktu saya habis. Saya ngomong terlalu semangat dan kelamaan. Ya. Sampai segitu dulu ya. Oke.